Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema ketika asal teriak menjadi fitnah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Dari berbagai fitnah yang ada, pasti yang namanya fitnah ini ada yang namanya faktor pendorong. Nah, atau faktor pendukungnya. Kenapa sampai seseorang ini menyebarkan fitnah? Nah, tapi kita bicara masalah tentang faktor, tapi kita perlu tahu nih Ustadz Syam nih, mohon izin ya. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan seseorang ini menyebarkan fitnah? Nah, ini biar kita juga nggak masuk ke dalam faktor-faktor itu, mohon izin. Silakan. Tabi guru-guruku Habib Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Maka jikalau ditanyakan apa penyebab biasanya orang mau menyebarkan fitnah dan memfitnah orang lain, maka yang pertama adalah kurangnya ma'rifatun nafas, kurangnya ia mengenal dirinya sendiri. Ketika seseorang sibuk untuk mengurusi orang lain, berarti dia kurang mengenal dirinya sendiri. Dia kurang mengenal potensi yang telah Allah berikan kepada dirinya. Sehingga dia sibuk melihat daripada kelebihan orang lain, sehingga dia ingin menjatuhkan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak menggali kelebihannya sendiri. Satu-satunya cara bersaing adalah bagaimana caranya saya menjatuhkan ia supaya saya bisa bersaing dengannya. Padahal Allah telah memberikan juga kelebihan padanya. Namun dia kurang ma'rifatun nafas. Mereka kurang mengenal dirinya sendiri, mengenal kelebihannya sendiri, sehingga sibuk untuk menjatuhkan orang lain supaya dia bisa menjadi seperti orang lain atau bisa mengalahkan orang lain. Dari kurangnya mengenal diri sendiri ini, maka dia pun akan kurang mengenal apa yang telah Allah berikan kepadanya. Bahaya ini, berefeknya jauh. Kalau kurang mengenal apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa menggali potensi-potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jauh daripada kata berevaluasi diri, jauh daripada kata berintrospeksi diri. Kenapa? Karena sibuk melihat kelebihan orang lain. Dari dua hal ini, kurang mengenal diri, kurang mengenal apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka muncullah penyebab yang ketiga. Faktor yang biasanya menjadi penyebab orang lain memfitnah daripada orang lain, yakni adanya kekurangan pada dirinya. Inability, mereka tidak bisa, tapi mereka mencari alasan untuk mengakui bahwa mereka tidak bisa. Jadi mereka memfitnah orang lain. Kenapa? Karena sungguh mereka yang tidak bisa. Dan semua hal ini dibungkus dengan satu sifat, namanya adalah al-hasad atau iri hati atau dengki tadi. Sangat berbahaya. Hasad ini bukan hanya sekedar iri hati biasa, tapi hasad itu adalah berusaha untuk melihat nikmat orang lain dan berusaha menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Maka muncullah yang namanya fitnah. Bukankah Nabi Adam alaihissalam bersama dengan iblis ketika di surga, maka diminta iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bukan karena beribadah kepada Nabi Adam, tidak. Tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik darinya sebenarnya. Engkau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan ia daripada tanah. Aku lebih baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis, mengeluarkannya daripada surga, dan iblis pun memulaikan rencananya untuk menjebak Nabi Adam alaihissalam. Intinya, apa penyebab utamanya adalah karena iri hati atau dengki tadi. Wallahu taala. Nauzubillah. Ini penyebab salah satunya karena iri sama kita. Betul. Tapi susah juga kalau bikin orang gak iri sama kita. Kalau kita lebih baik dari dia, kehidupan kita lebih Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Ya Allah, ada aja ya memang ya kalau yang namanya hidup ini gak bisa yang namanya terhindar dari fitnah. Bagaimana kita menyikapinya aja. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ada satu kata-kata yang pernah saya dengar, ini saking besarnya yang namanya dosa fitnah itu, makanya sampai-sampai ini pelaku fitnah ini tidak akan mendapatkan tatapan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak akan mendapatkan yang namanya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini benar nggak nih yang saya baca ini, Bib? Mohon izin penjelasannya, Bib. Nah, ini menarik. Tadi kan Ustadz Maulana sampaikan kan, Ya. siapa orang yang membunuh, ya kan, dia membunuh aja Karena itu dosa fitnah. besar. Iya. Apalagi dia memfitnah, kan lebih kejam daripada pembunuhan. Abadi kekal Al-fitnah dia. itu asyhadu minal qatl. Nah, inilah yang berbahaya. Kenapa? Karena
mereka pelaku fitnah membuat kegaduhan, keributan, Iya. masalah dan lain sebagainya. Ini Gimana? kehancuran nih Kalau Mas. sambil berdiri, Bib. Oh boleh, boleh. Panjang Jangan, ini. Mohon Mas Ini Fadli, orang Ustaz nungguin Maulana. Iya, Ustaz bisa. Syam. Sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fitnah ini merupakan sebuah kekacauan, bencana ataupun kesyirikan, hasut seseorang, dengki seseorang, akhirnya timbulnya fitnah. Karena nggak suka sama dia, nggak suka dengan posisi kedudukannya, akhirnya difitnah. Oh ini orang nggak bagus, ini orang jelek, ini orang nggak benar, ini orang ini. Apa tujuannya? Menjatuhkan orang tersebut agar dia terlihat bagus, dia terlihat agar dia apain tuh biasanya tuh dipuja-puja atau dipuji atau dianggap dirinya menjadi lebih pintar daripada yang lain. Padahal belum tentu dia pintar. Pintar itu menurut siapa? Bukan menurut dia. Tapi pintar itu adalah menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan kita, alhamdulillah kita menjadi orang baik. Fitnah hukumnya haram karena ini kejahatan yang sangat besar. Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ustaz Maulana sampaikan, bahaya jangan sampai kita fitnah. Al fitnah tu asyhadu minal qatl. Bahaya. Karena apa? Dia lebih parah. Dia lebih parah daripada pembunuhan. Benarnya aja, ini kita nih kalau benar nih ngomongin orang, itu gibah. Salahnya jadi fitnah. Salahnya jadi fitnah. Bahaya, benarnya ghibah, salahnya fitnah. Inilah yang celaka. Fitnah ini bahaya sekali. Karena apa? Bisa membuat seorang itu tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, dia adalah orang yang bangkrut. Rasulullah SAW pernah bertanya pada sahabat, siapakah orang yang bangkrut ya Rasulullah? Siapa orang yang bangkrut? Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa yang bangkrut? Siapa ya Rasulullah yang bangkrut? Ditanya balik lagi, siapa ya Rasulullah? Lalu mereka berkata, orang yang bangkrut itu kira-kira mereka yang gak punya kekayaan, mereka yang gak punya harta. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, bukan itulah yang bangkrut. Mereka yang bangkrut adalah mereka yang tidak memiliki amal ibadah. Manusia yang tidak memiliki amal ibadah adalah mereka yang bangkrut nanti. Lalu sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, bukankah mereka itu mengerjakan sholat, mereka itu membayar zakat, mereka berpuasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Rasulullah SAW menjawab, bahkan ketika dia sholat, dia puasa, dia zakat dan lain sebagainya. Karena perbuatan yang dia lakukan, walaupun apapun yang dilakukan, dia telah zalim kepada orang lain. Dia gibah kepada orang lain, dia fitnah kepada orang lain. Bahkan perbuatan buruk orang tersebut yang fitnah, dia tindas akan diberikan oleh orang yang memfitnahnya. Contoh nih, aneh fitnah misalkan Mas Fadli. Kenapa Ya kan? saya sih? Yang tadi kan, Kenapa? kan yang tadi. Kelanjutannya. Iya, ya Allah, protes Maka aja. ketika saya fitnah, saya gibahin dan lain sebagainya. Maka nih nanti di hari kiamatnya Allah, di mizannya Allah, pahala yang saya lakukan diambil. Amin ya Allah, amin. Bukan aneh. Diambil. Karena apa? Karena saya fitnah, saya gibah. Ada dosa hablum minallah, ada hablum minannas. Ada hubungan kepada Allah, tobat selesai. Hablum minannas mesti minta maaf dulu, ini dulu dan lain sebagainya. Ketika dia bangkrut, ya kan, dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bangkrutin? Allah. Bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Udah dibangkrutin. Bagaimana orang tersebut juga bisa dapat syafaat Rasulullah? Dibangkrutin. Kalau udah dibangkrutin, nanti kalau misalkan ketemu Rasulullah, dikasih aling-aling. Gak bisa ketemu Rasulullah, gak bisa dapat syafaat. Maka oleh karena itu, bertobatlah dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sekarang bertobat, minta ampunan, jangan gibah, jangan fitnah agar Allah selamatkan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya lagi nyari amalan nih yang bisa ngambil pahala-pahala orang. Gimana caranya ngambil pahala Ustadz Maulana gitu. Ngambil pahalanya Ustadz Syam. Banyak kekumpulin. Kita lanjut lagi nih. Ya jamaah Islam itu yang ada di rumah ya Masya Allah. Bapak Apa itu sih? mau Iya. ibadah tapi tidak pakai modal. Ini saya mau bacakan pertanyaan-pertanyaan masuk dulu nih yang ada di sosial media Islam itu Indah di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang suaranya jelek zolim gak Bib? Kalau kenceng ya. Zolim kan kita zolim. Kita masuk ke pertanyaannya. Ya dari Instagram. Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tolong sembunyikan nama saya. Oke, sudah disembunyikan. Izin bertanya, kalau kita yang difitnah bagaimana ya sikap kita? Apakah harus melakukan pembenaran? Karena saya pernah difitnah melakukan zina, nauzubillah. Saya menikah, lalu 1 bulan selanjutnya saya hamil. Dan umur kandungan saya lebih tua 1 minggu dari umur pernikahan saya. Karena menurut medis umur kehamilan dihitung dari hari pertama saya haid. Sedangkan saya pas nikah lagi haid.
Jujur saya sedih karena kehamilan pertama saya dulu banyak orang yang pertanyakan dan sampai sekarang orang suka menduga-duga. Tolong pencerahannya Ustadz, terima kasih. Ini orang mulut nyinyir aja lagiannya. Ustadz Maulana jawab deh. Ya. Izin saya jawab tausiah. Khair, Ya. tafadhol, Izin Nabi Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita disadarkan lagi tentang bahaya daripada fitnah. Nah, hati-hati di mulut akan diminta pertanggungjawabannya. Mungkin di pikiran kita, di hati kita sesuai dengan tausiah dari Habib Usman tadi, kalau masih dalam pikiran masih aman. Tapi ketika keluar dari mulut kita, itu hati-hati. Atau ketika kita sudah mengetik, hati-hati. Loh, kan dia menikahnya tanggal sekian. Kok bisa lebih tua ambilnya daripada pernikahannya? Ah, itu fitnah. Itu fitnah. Nah sekarang yang ditanyakan ini penanya tadi, bagaimana menyikapi ketika kita difitnah? Yang pertama, hendaklah kita cek dulu pelajari. Jangan-jangan tuduhan itu benar. Oh, kok bisa begitu benar? Dan ada Kenapa? gini maksudnya, kalau apapun kita keluar dari tadi yang Sina tadi ya. Ya. Apapun tuduhan, apapun fitnahan orang, jangan langsung emosi, jangan langsung bertindak. Renungkan dulu, tunggu dulu. Apa benar yang dikatakan dia ya? Itu yang pertama. Kemudian mohon izin, usahakan kita mengambil yang namanya perbaikan diri dulu. Perbaikan diri. Perbaiki dulu diri kita. Lalu yang ketiga, ingatkan tentang aib kita. Ingatkan tentang aib kita. Kemudian hendaklah kita renungkan diri kita. Mengevaluasi diri kita. Mengintrospeksi diri kita. Jadi semua larinya ke kita dulu. Kita difitnah. Pikirkan jangan sampai. Kemudian renungkan, evaluasi diri. Kemudian setelah itu sabar dulu. Tahan dulu. Kemudian ikhlaslah atas apapun yang terjadi. Kemungkinan kita lagi diuji oleh Allah. Bagaimana supaya kita diangkat derajat kita. Masing-masing manusia diuji. Dan kali ini aku diujinya model seperti ini. Dan yang berikutnya, yang lebih bagus, doakan orang yang memfitnahmu, yang menuduhmu itu. Doakan supaya mendapatkan petunjuk. Kemudian salat sunat istiharalah. Istiharalah. Kemudian yakinkan musibah itu adalah merupakan kebaikan. Dari deretan tadi yang saya sampaikan, coba dicamkan, tidak ada kata membalas tuduhan. Jadi jangan pernah reaksi kita ketika difitnah atau dituduh, membalas tuduhan, membalas fitnahan. Ketika kita bereaksi, emosi, membalas tuduhan, berarti apa bedanya kita dengan dirinya orang itu yang memfitnah kita? Lebih bagus introspeksi diri, renungkan diri, perbaiki diri, jadikan ini pembelajaran dan mohon maaf, jaga tindakan kita, jangan sampai dari tindakan kita memancing orang untuk memfitnah kita. Ya lagian juga kalau misalnya cuma 1 minggu nggak usah diambil pusing juga Mbak. Ada juga orang yang baru menikah 3 bulan kemudian melahirkan tenang-tenang aja dia. Sebenarnya begini, itu kan namanya hitungan. Dengarin dulu. Iya. Itu namanya hitungan. Yang namanya hamil itu, makanya saya dulu waktu almarhumah, kok aku belum hamil? Tenang, tidak apa-apa. Kok aku tidak hamil? Tenang. Allah lagi menjaga kita. Masya Allah. Jangan- Ambil hikmahnya aja ya. Hikmahnya Hikmahnya. adalah Mbak udah menikah, Masya Iya. Allah. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Pokoknya orang yang ngomong miring tutup kuping aja. Mereka nggak ngasih makan kita juga kok. Ya Masya Allah, Ya luar Allah. biasa. Mbak Terima itu- kasih banyak ya. Mbak itu masih nengok-nengok aku aja. Oh, yang iya. tadi Mas Fadli lempar batu. Oh iya, sekarang mau nanya. Mbak yang tadi nanya juga ini. Ada pertanyaan dari Mbak yang tadi. Ustadz bener gak sih katanya Allah itu memberikan kita hadiah sebagai cara Allah menghibur hambanya yang kena fitnah. Ustadz, ya Allah. Aku ingat tadi. Kok sudah Ustadz, memfitnah saya? dia lagi ngomong. Nggak mau. Halo, halo. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Nggak Tahu dijawab nggak? dosa. Nggak dijawab dosa. Tadi pembelajaran dari Saya Habib udah ngucapin salam. Tadi Waalaikumsalam. Tadi pembelajaran dari Habib tadi akan Ya tidak udah. tidak ditengok, Ya, tidak biar dilihat aja. oleh Allah. Kalau dia nggak mau nengok, saya bagi-bagi hadiah aja ke jamaah. Oke jamaah yang ada di rumah ini, Masya Allah ada rezeki ya buat belanja subuh. 200.000 rupiah bagi Anda yang bisa jawab. Pertanyaannya gampang banget ya. Ada pepatah yang mengatakan fitnah itu lebih Bukan titik-titik. pepatah itu ayat. Oh ayat ya, ayat itu. Oh iya, ayat ya. Ayat itu Ayat surah Al-Quran. Al-Baqarah. Al-Quran.
Fitnah itu lebih titik-titik dari titik-titik. Iya. Lebih ke Nggak Lebih usah titik-titik dijawab dong, karena daripada pertanyaan. Ya, jawabannya ditunggu ya. Nanti akan diumumkan di segmen 4 siapa pemenangnya. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jam, Cepet-cepetan yuk, daripada coba cepetan yuk. Udah diam dulu. Pembunuhan.